Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, baik itu nikmat waktu luang ataupun kesehatan, yang mana dengan kenikmatan atau kedua nikmat tersebut kita semuanya bisa menggunakannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara bentuk syukur terhadap nikmat Allah kepada kita semuanya adalah dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada qudwah kita, junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjelaskan kepada kita semuanya segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga telah menjelaskan serta memperingatkan kita dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam api neraka, tentu agar kita semuanya menjauhi dan menghindar darinya. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kita di sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita seputar nahwu dari kitab Al-Iman Silsilah fi Ta'limil Lughatil Quran. Dan pada pertemuan terakhir sebelumnya kita telah membahas tentang tamyiz. Dan kita pada saat ini pun juga masih pada pembahasan tentang tamyiz, yaitu khususnya tamyizul adad. Dan telah kita bahas tamyizul adad mulai dari yang angka pertama sampai ke 10. Dan pada kesempatan kita di sore hari ini kita akan membahas yaitu angka 11 sampai 20. Dan kita masuk ke dalam al-amsilah, yaitu contoh-contoh. Nah, silakan dibacakan terlebih dahulu. Al-amsilatu, yang pertama, fil fasli ahada asyara taliban. Kemudian fil maktabi isna asyara taliban. Kemudian ta'allamtu isnai asyara darsan. Kemudian nazala thalathata asyara muwazzafan minal hafilati. Kemudian fil maktabi ishruna muwazzafan. Contoh yang berikutnya, fil fasli ihda asyarata talibatan. Contoh yang berikutnya, fil maktabi isnata asyarata talibatan. Contoh yang berikutnya, ta'allamtu isnatai asyarata qa'idatan. Yang berikutnya, nazalat thalatha asyrata muwazzafatan minal hafilati. Dan terakhir, fil maktabi ishruna muwazzafatan. Nah, alhamdulillah pada bab ini yang pertama, fil fasli ahada asyara taliban.
di dalam kelas ada 11 murid laki-laki. Lalu yang kedua, fil maktabi isna asyara taliban. Di kantor ada 12 murid laki-laki. Lalu yang ketiga, ta'allamtu isnai asyara darsan. Saya mempelajari 12 pelajaran. Lalu yang keempat, nazala thalathata asyara muwazzafan minal hafilati. Telah turun 13 pegawai dari bis. Contoh yang kelima, fil maktabi ishruna muwazzafan. Di dalam kantor ada 20 pegawai laki-laki. Ini contoh kelompok yang pertama, yang mana apabila kita perhatikan nomor 1 sampai 5 bahwasanya tamyiznya yang dihitung atau ma'dudnya itu semuanya adalah mudzakkar. Taliban, taliban, darsan, waddafan, waddafan. Ini semuanya adalah isim mudzakkar. Nah, pada kelompok contoh berikutnya, yaitu yang keenam, fil fasli ihda asyrata talibatan. Di dalam kelas ada 11 siswi. Ada 11 siswi atau murid perempuan. Ini 11. Lalu yang ketujuh, fil maktabi isnata asyrata talibatan. Di dalam kantor ada 12 talibatan murid perempuan. Kemudian yang kedelapan, ta'allamtu snatai asyarata atau asyrata qa'idatan. Ini juga 12. Kemudian yang kesembilan, nazalat thalatha asyrata muwazzafatan minal hafilati. 13 pegawai telah turun dari bus. Lalu yang ke-10, fil maktabi ishruna muwazzafatan. Di kantor ada 20 pegawai laki-laki. Nah, ini contoh-contoh penggunaan bilangan 11, 12, ada yang 13 di contohnya di sini. Ada yang 20. Dan bagaimana kaidah kita ketika kita membuat kalimat yang ada angka di dalamnya. Bagaimana menuliskan angka dalam bahasa Arab. Atau bagaimana membaca angka yang ditulis dengan bahasa Arab. Nah, di sini ada kaidah-kaidahnya. Ya, memang ini mungkin sering tercampur ya, antara kaidah satu dengan kaidah yang lainnya. Tapi insya Allah kalau kita tekun mempelajarinya, berusaha menghafalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mempelajari bahasa Arab, khususnya di sini sekarang
yaitu pelajaran tentang bilangan. Baik, itu untuk al-amsilahnya. Sekarang kita masuk ke kaidah. Silakan. Al-qaidatu al-ula al-a'dadu min ahada asyara ila ishrin yakunu tamyizuha mufradan mansuban. Atsaniyah al-asharatu al-asharatul murakkabatu wal juz'ul awwalu min ahada asyara wasnai asyara. Ats-tsalisatu wal juz'ul awwalu min salasata asyara ila tis'ata asyara yakunu ala aksil ma'dudi fit tadhkiri wat ta'nithi. Ar-rabi'atu wal a'dadul murakkabatu ahada asyara wa salasata asyara ila tis'ata asyara tubna ala fathil juz'aini wa amma isna asyara yu'rabu i'rabal musanna. Al-khamisatu wal alfadhul uqudi 20 wa ma syabahaha tu'rabu i'raba jam'il mudzakkaris salimi wa hiya mulhaqatun bi jam'il mudzakkaris salimi. Al-qaidatu al-a'dadu min ahada asyara, ini bacanya ahada asyara ila ishrin, sampai ishrin. Yakunu tamyizuha mufradan mansuban, maka tamyiznya adalah mufrad mansub. Kemudian yang ke-12, yang kedua, al-ashratul murakkabatu wal juz'ul awwalu min ahada asyara wasnai asyara yakunu ala wifkil ma'dud. Ini dilihat dari jenisnya, mudzakkar muannasnya. Misalkan di sini al-ashratul murakkabatu wal juz'ul awwalu min ahada asyara wasnai asyara yakunu ala wifkil ma'dud. Fit tadhkir wa ta'nis. Baik. Jadi di sini kalau kita membuat sebuah kalimat al-adad min ahada asyara sampai 20. Kita lebih enaknya mungkin membuat satu persatu terlebih dahulu. Kita awali dengan angka 11 dan 12. 11 dan 12. Atau mungkin 11 terlebih dahulu. 11, maka di sini tamyiznya adalah mufrad mansub. Tamyiz ini nanti yang biasanya itu adalah ma'dudnya, sesuatu yang dihitung. Contoh di sini fil fasli ahada asyara, maka yang dimaksud dengan tamyiz ini adalah tolibannya. Ini juga disebut dengan ma'dud. Tapi kalau i'rabnya adalah i'rab tamyiz. Jadi kalau berbicara tentang bilangan itu kan ada yang dihitung, ada angkanya. 11 kursi, 20 kursi. Nah, maka 20 ini namanya adad, bilangannya, angkanya. Sedangkan kursi adalah ma'dudnya. Yaitu bentuknya itu kursi ma'dud. Tapi kalau dari sisi i'rabnya, maka yang dihitung tadi ma'dudnya itu sebagai tamyiz. Tapi angka yang ke-11, maka untuk tamyiznya
Tamyiznya tadi adalah mufrad mansub. Ini mufrad mansub. Berarti harus mufrad mansub seperti sini. Taliban, taliban. Mufrad mansub. Setelah tamyiz, yang perlu dibaca lagi adalah yaitu ta'rif, tazkir wa ta'nis atau nau. Nau itu jenisnya muzakkar sama muannasnya. Yaitu di sini juz'ul awal dan tamyiznya. Nah, ini nau. Ini saya tulis nau'nya saja. Itu. Nau'nya adalah alal wifki. Di sini yang tadi sempat lewat alal wifki ini berarti harus sama dalam muzakkar dan muannasnya. Alal wifki. Makanya di sini kalau ma'dudnya atau tamyiznya muzakkar, taliban ini kan muzakkar. Maka juz awal itu angka satuan. Angka satuan. Kalau dalam hitungan puluhan ya, dalam bahasa Indonesia puluhan itu mulai dari 10 ke atas, maka itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang puluhannya, ada yang satuannya. Maka di sini yang satuannya dan tamyiznya itu alal wifki, harus muzakkar. Atau sebaliknya, kalau tamyiznya muannas seperti contoh nomor 6, maka juz'ul awal, bagian pertama dari belasan, ahada asyara ini kan dua kata. Ahada juz'ul awal, bagian yang pertama, asyara itu adalah bagian yang kedua atau kita puluhan istilahnya. Maka di sini untuk juz'ul awal dan tamyiznya atau ma'dudnya harus alal wifki, harus sama fit tazkir wa ta'nis, yaitu muzakkar atau muannasnya. Lalu kemudian setelah bicara tentang tamyiz, untuk i'rabnya bagaimana? Untuk apa? I'rab. I'rab dari bilangannya ya. I'rab dari bilangannya. Kalau di sini dijelaskan bahwasanya i'rabnya adalah mabniyun tubna ala fathil juz'ain. Mabni ala fathil juz'aini. Saya tulis di sini. Mabniyun ala fathil juz'ain. Mabni dengan fathah juz'ain. Artinya juz'ain kan dua bagian, ahada dan asyara. Maka itu semuanya difathahkan apapun kedudukannya. Apapun kedudukannya maka dibaca fathah. Fil fasli ahada asyara taliban. Ini sebagai mubtada muakhar. Atau kalau kedudukannya sebagai fa'il. Ja'a ahada asyara taliban. Telah datang 11 murid. Ja'a ahada asyara taliban. Lalu kemudian untuk angka 12. Tamyiznya sama mufrad muzakkar
Nau'nya sama alal wifki. I'rabnya, i'rab juz awalnya ini di i'rab musanna. I'rabnya i'rab. Apa itu i'rabnya musanna? Marfu'un bil alifi, mansubun wa majrurun bil ya'i. Nah, contohnya di situ fil maktabi itsna asyara taliban. Itsna asyara sebagai mubtada muakhar. Maka di sini i'rabnya musanna. Berarti isim musanna ketika marfu' karena mubtada muakhar, maka tanda rafa'nya adalah al-alifu. Tanda rafa'nya adalah al-alif. Karena di sini sebagai musanna. Musanna kan tanda rafa'nya adalah al-alif. At-talibani mujtahidani. Talibani di sini mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-ya'u li'annahu musanna. Nah, begitu pula ketika dalam angka 12 di sini. Lalu kemudian ada angka 13 sampai 19. Maka tamyiznya juga masih sama. Mufrad, mansub. Mufrad, mansub. Ini kalau contohnya ini contoh yang nomor 4. Nazala thalathata asyara muwazzafan. Muwazzafan di sini kan mufrad dan juga mansub. Lalu bagaimana dengan nau'nya, jenisnya, muzakkar muannasnya? Untuk 13 sampai 19 maka bilangannya khususnya juz awal alal aksi. Alal aksi. Apa itu alal aksi? Harus berlawanan. Kalau makdudnya muzakkar, maka juz awalnya harus muannas. Harus muannas. Makanya di situ nomor 4 nazala thalathata asyara muwazzafan. Muwazzafan muzakkar atau muannas? Muwazzafan ini pasti muzakkar. Berarti angka satuannya adalah muannas. Makanya di situ disebutkan nazala thalathata muannas. Asyara muwazzafan muzakkar. Itu juga seperti contoh kalau mudhafatan nazalat thalatha asyrata muwazzafan. Muwazzafatan di sini muannas, maka angkanya atau bilangannya adalah muzakkar. Maka contoh nazala thalathata asyara muwazzafan itu alal aksi. I'rabnya apa? I'rabnya sama dengan yang ke-11 tadi. Yaitu mabniyun ala fathil juz'aini. Mabni. Mabniyun ala fathil juz'aini. Mabni di atas menfathahkan kedua bagian, baik itu satuan ataupun puluhannya tadi. Nah itu untuk 13 dan 19. Ini contoh-contoh yang lainnya juga ada. Terus contoh yang lainnya, misalkan saya menghafal 15 hadis misalkan. Kalau saya menghafal 15 hadis, contohnya akan hafidtu tadi 15 misalkan hadisan. Nah, hadisannya ini muzakkar.
Berarti tadi bilangannya harus mu'annas. Kalau maksud maunya adalah 15. Berarti khamsata asyara hadisan. Hafidtu khamsata asyara hadisan. Saya menghafal 15 hadis. Di sini khamsata asyara bukan karena maf'ul bih sehingga dibaca fathah. Tapi dibaca fathahnya karena untuk bilangan belasan ini sudah mabni ala fathil juz'aini, baik itu satuan ataupun puluhannya, maka dibaca fathah semua. Nah, itu untuk angka 13 sampai 19. Lalu ada angka yang ke-20. Angka 20 ini dan kelipatannya 10, 30, 40 dan seterusnya. Ini disebut dengan alfadzul uqud. Disebut dengan alfadz al-uqud. Bagaimana dijelaskan? Wa alfadzul uqudi ishrun wa ma syabahaha tu'rabu i'raba jam'il mudzakkari salim wa hiya mulhaqatun bi jam'il mudzakkari as-salim. Tapi di sini fil maktabi ishrun mudhafan berarti 20. Atau misalkan 20 pegawai perempuan, ya sama saja. Fil maktabi ishruna muwazzafatan. Ishruna muwazzafatan. Nah, ini untuk adatnya ini tidak terpengaruh dengan jenis atau nau' dari mudzakarnya, dari tamisnya. Kalau 30 juga ya sama ya, kalau 30 atau mungkin bahkan 50. Kalau apa namanya? Hadara telah datang 50. Hadara khamsuna taliban. Telah datang 50 murid laki-lakinya. Itu untuk alfadz al-uqud. Nah, kalau di sini kita perhatikan kembali ke contoh. Misalkan fil fasli ahada asyara taliban, ya sudah ada dulu. Untuk ahadanya itu dibaca fathah, sudah dari sononya istilahnya. Nah, fil fasli ahada asyara taliban. Yang kedua fil maktabi itsna asyara taliban. Dan seterusnya. Kita saya bacakan ulang untuk kaidahnya. Al-adat min ahada asyara ila ishrina yakunu tamyizuha mufradan mansuban. Yang kedua, al-asyaratul murakkabatu, asyara murakkabah itu angka puluhannya pada angka 11 atau 11 sampai 19. Al-asyaratul kubra wal juz'ul awwalu min ahada asyara wa thnai asyara yakunu ala wifqil ma'dud fit tadhkir wa ta'nis. Kemudian yang ketiga, wal juz'ul awwal, dan bagian yang pertama,
min salasata asyara dari 13 ila tis'ata asyara sampai ke 19 yakunu ala aksil ma'dud fit tadhkiri wa ta'nis. Maka di sini untuk bagian pertama tadi dari 13 sampai 19 maka itu ala aksil ma'dud, tadi mudzakkar muannasnya. Tinggal ma'dudnya itu mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar maka angkanya atau juz awalnya adalah muannas. Kemudian yang keempat, wal a'dadu al murakkabatu ahada asyara. Adapun bilangan yang murakkabah 11, kemudian 13 sampai 19 tubna alal fathil juz'ain. I'rabnya adalah mabniyun ala fathil juz'ain. Wa ma isna asyara yu'rabu i'rabal musanna. Maka 12-nya i'rab musanna. I'rab musanna ya tadi sebagaimana dijelaskan marfu'un bil alfi mansubun wa majrurun bil ya'i. Kemudian kelima, alfadzul uqud ishruna wa ma syabaha tu'rabu i'raba jam'il mudzakkaris salim. Yaitu lafadz uqud mulai dari 20 dan yang semisalnya ishrun, arba'un, khamsun dan lain sebagainya. Tu'rabu i'raba jam'il mudzakkari as-salim. Maka di-i'rab seperti i'rabnya jamak mudzakkar salim. Wa hiya mulhaqatun bi jam'il mudzakkaris salim. Dan ini memang biasa mulhaq disertakan dengan seluruh jamak mudzakkar salim. Itu untuk al-amsilah dan juga kaidah. Lalu bagaimana cara kita untuk mengi'rab sebuah kalimat yang ada bilangannya, sebuah kalimat yang ada bilangannya atau ada angkanya. Nah, di sini sudah dikasih contoh. Yang pertama, fil fasli ahada asyara taliban. Di dalam kelas ada 11 murid laki-laki. Nah, di sini mana tamyiznya? Taliban. Lalu makdudnya yang mana yang dihitung? Nah, adatnya mana? Ahada asyara. Ahada asyara. Di dalam kelas ada 11 murid laki-laki. Atau kalau contoh yang lainnya misalkan Ja'a. Ja'a ahada asyara taliban. Nah, ahada asyara dari dulu sampai yang akan datang ya bacanya gitu-gitu aja. Itu di i'rab. Ahada asyara ini langsung satu paket mengi'rabnya. Ismun mabniyun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in mubtada'un muakhar. Ismun mabniyun ala fathil juz'ain. Di fathahkan kedua bagiannya. Fi mahalli raf'in mubtada' muakhar.
Kemudian yang berikutnya taliban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Ini di i'rab tamyiz. Lalu kemudian yang kedua, fil maktabi isnata, ini muannas, asyarata atau asyrata, talibatan, murid perempuan. Di sini karena talibatan sebagai tamyiz. Lalu ada bilangannya isnata. Isnata mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa alamat rafi al-alifu li'annahu musanna. Sedangkan asyrata la mahala laha minal i'rab li'anna bimangzilati nunil musanna. Biasanya kalau musanna fil maktabi talibani misalkan atau isnani. Namun di sini untuk nunnya nggak ada, dianggap nggak ada karena sudah diganti dengan asyrata atau asyarata. Sehingga asyarata i'rabnya menjadi la mahalla laha minal i'rab li'annahu bimangzilati nunil musanna. Dan contoh yang lainnya, kalau misalkan ja'at ja'at khamsa asyara. Khamsa asyrata talibatan. Maka khamsa asyrata di sini fa'ilun, ini fa'il, marfu'un wa alamatu raf'ihi fathul juz'ai afan. Untuk ja'at khamsata asyrata di sini berarti fa ismun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in fa'ilun, fi mahalli raf'in fa'ilun. Yaitu hampir sama, ismun mabniun ala fathil juz'aini fa'ilun. Kalau yang 12 misalkan ja'at atau ja'a isna asyara taliban, maka isna asyara, isnanya dulu, isna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu
li'annahu musanna. Kemudian asyaronya sama ini. Seperti asyrata la mahallalaha minal i'rab li'anha bimangzilati nunil musanna. Karena ini seperti kedudukan nun musanna. Kemudian yang ketiga, nazalat salasa asyrata muwaddafatan minal hafilati. Salasa asyrata ismun mabniyun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in fa'ilun. Ini juga sebagai fa'il. Taliban tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Ini tamyiz secara umum. Nah, sekarang untuk yang ishrun. Fil maktabi ishruna muwaddafan. Ishruna mubtada'un muakharun marfu'un wa alamatu raf'i al-wawu li'annahu mulhaqun. Karena diikut sertakan kepada jamak mudzakkar salim. Baik itu tamyiznya atau ma'dudnya mudzakkar atau muannas. Jadi bisa juga seperti ini. Ja'a ishruna talibatan. Talibatan mudzakkar, muannas. Ini boleh. Nah, ini meskipun talibahnya ini muannas, tetap angkanya ini seperti menggunakan mudzakkar ya. Ja'a ishruna talibatan atau ja'a ishruna taliban. Ini pun juga boleh, sama persis. Untuk yang depannya. Taliban. Baik itu taliban atau talibatan tetap menggunakan ishruna. Nah, sekarang kalau bilangan misalkan 25. Untuk 25, sebentar carikan yang kosong. Misalkan telah datang 25 murid laki-laki. Maka bahasa Arabnya ja'a. Ini murid laki-laki berarti taliban. Maka harus satuannya dulu, baru puluhannya, satuannya 5. 5 biasanya kaidahnya mudzakkar dengan muannas. Kalau tamyiznya mudzakkar, berarti angkanya muannas. Sehingga ja'a khamsatun. Wa ishruna taliban. Ja'a khamsatun wa ishruna taliban. Atau kalau misalkan saya membeli 33 jam. Saya membeli 33 jam. Maka jumlahnya adalah ishtara itu jam, bahasa Arabnya sa'atan. Tiga sa'atan mudzakkar atau muannas. Sa'atan adalah muannas. Berarti 3-nya adalah mudzakkar. Ishtara itu salasan wa salasina wa. Saya membeli 33 jam. Nah, di sini kaidahnya berarti yang satuannya mengikuti kaidah pada umumnya harus berlawanan. Terus salasin tadi mulhaqun bijam'il mudzakkar salim.
cara i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ketika marfu' tanda rafa'nya wawu, ketika majrur atau mansub maka tandanya adalah ya. Tandanya adalah ya. Maka di sini menjadi ishtara itu salasan wa salasina sa'atan. Tab itu untuk membuat bilangan dari 11 sampai 20 atau kelipatannya yaitu puluhan. Insya Allah untuk latihannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.